Karena ini whiteboard saya belum kebuka ya. Apa pakai yang lain? Kalau ngoret-ngoret pakai apa sini? Di sini ada whiteboarding. Bentar, susah juga ya. Sambil nunggu whiteboard saya kebuka, ini soal nomor 2. Ini lumayan banyak yang benar ya. Tinggal hitung pakai rumus saja. Nomor 3, ini mengukur radius planetnya ya. 50% yang benar. Nomor 4, 76%. Ini pakai metode Aristarchus ya. Lalu ini paralaks tapi digabungkan dengan segitiga datar ya. Lalu, nah ini jawabannya ada 2 ya. Kalau jawabannya 1 ya salah. Jawabannya harus dua-duanya benar. Jadi ini multi answer ya. Jadi jawabannya B dan C harus kalian cek. Ini nomor 7 ini banyak salahnya. Nomor 7 jawabannya ada 2 ya. Kalau jawabannya 1 salah. Kok lama ya buka laptop saya. Laptop saya belum kebuka. Oh ya teman-teman, sebetulnya kalau kuliah ini bisa pakai Zoom juga ya. Prodi sudah punya Zoom. Dan sebenarnya kalau jam segini ini Aspos boleh ngambil jatahnya Zoom. Boleh pakai Zoom gitu. Kalau teman-teman ada usulan nggak? Misal lebih baik pakai Zoom atau tetap pakai ini aja? Ini aja Pak. Kalau nge-Zoom HP nggak kuat. Kuotanya mahal Pak Zoom. Ini kalian nggak nyalain kamera semua karena nggak ada yang kuat. Itu saya sama Pak Muji yang nyalain kamera. Ada ting satu ini. Teman-teman ada yang 2000 kan kebanyakan 2020 ya. Ada yang kuliah luring nggak? Ada Pak praktikum. Ada Pak. Praktikum apa? Teknik instrumentasi Pak. Oh, instrumentasi. Kapan itu luringnya? Bisa luring? Boleh? Minggu depan Pak. Minggu depan? Whiteboard saya nggak kebuka kenapa ya? Saya close lagi. Bentar.
Ya, bentar. Tuh. Oh, masih. Halo, halo. Kalau dosen lain ada yang nyoret-nyoret juga nggak sih? Di mata kuliah lain? Maksudnya pas ngejelasin sambil nyoret-nyoret. Doodling apa sih? Ada, Pak. Siapa? Terus siapa yang doodling? Pak Alka ya? Pak Zen juga, Pak. Pak Zen juga. Oke, ini soal tadi, ini saya bahas lagi. Jadi ditanya diameter sudut Venus dilihat dari bumi saat jaraknya paling dekat. Jadi ini matahari misalnya. Lalu kemudian ada bumi di sini misalnya, orbitnya 1 SA gitu ya. Lalu ada Venus. Venus tentu lebih dekat ya, jaraknya 0,72 dari matahari, sehingga ketika terdekat itu ketika Venusnya di sini gitu ya. Misal kalau bumi di situ saat itu, maka Venusnya di sini. Ini adalah ketika jaraknya paling dekat. Nah, orang di bumi ngelihat Venus itu diameter sudutnya berapa ketika itu, gitu kan? Jadi jarak dari pengamat, ini pengamatnya di bumi sama objeknya, jaraknya berapa? Tinggal jarak dari matahari ke bumi itu 1, jarak dari matahari ke Venus itu 0,72. Jadi sisanya jarak dari pengamat ke Venus gitu ya, 0,28 SA. Jadi kalau kita lihat dari bumi, Venus ketika itu, ini Venusnya, ini pengamatnya gitu ya. Nah, sudut ini tuh berapa di mata pengamat gitu ya. Theta ini berapa? Karena Venusnya nggak kelihatan ya pada Venusnya waktu itu ya. Venusnya tapi nggak kelihatan karena di arah matahari. Kecuali pas transit. Pas transit kelihatan di depan matahari. Ini matahari, ada benda hitam lewat gitu. Nah itu Venus. Pas transit. Kalau nggak transit malah nggak kelihatan ya, karena di arah matahari siang-siang lihatnya kalah. Sabitnya terlalu kecil, kalaupun mau melihat sabit. Dan itu dalam satu historis bahwa itu adalah untuk penentuan jarak 1 SA ya, dengan radar. Radar ke Venus ya. Oke. Jadi ya kata Pak Muji tadi, ini transit, fenomena transit tadi bisa fenomena konjungsi ya, kondisi inferior ini bisa digunakan untuk menentukan 1 SA dengan lebih baik gitu ya, dengan cara mengirim sinyal radar ke Venus gitu. Lalu menerima pantulan dari Venus. Ini 0,28 SA, ini kalian bisa ubah jadi kilometer ya. Ini pulpen saya yang jelek ini, yang bagus belum ketemu. Jadi error.
Nah, sekarang cara nyari tetanya gimana? Pertama bisa pakai sin ya. Jadi cari alfa setengahnya dulu. Ini kan siku-sikunya di sini ya. Jadi sin alfa sama dengan radius Venus dibagi jarak Venus ke bumi. Venus itu simbolnya gini gitu ya. Venus itu gini simbolnya, kayak perempuan gini. Kalau bumi itu kayak gini, kalau Mars itu gitu ya. Kalau matahari simbolnya gini. Kalau Merkurius itu gini. Nah. Oke. Nah, jadi ini alfa bisa dicari ya. Atau langsung nanti kalau sudah ketemu alfa tinggal tetanya sama dengan 2 kali alfa. Kalau misalnya mau karena ini sudutnya kecil, si yang lurus ini atau diameternya 2 kali ini itu bisa didekati dengan bagian dari lingkaran besar yang melengkung ini ya. Lingkaran yang radiusnya sama dengan jarak bumi ke Venus. Jadi lingkaran merah yang radiusnya D gitu ya. Sehingga diameter tadi bisa didekati dengan sesuatu yang melengkung ini gitu ya. Panjang busur dari lingkaran yang radiusnya adalah D gitu ya. Sehingga cara nyari theta tinggal diameter itu yang sebetulnya lurus tapi digunakan untuk menggantikan yang melengkung itu dibagi radiusnya yaitu jarak bumi ke Venus. Jadi tinggal 6052 dibagi 0,28 dijadiin SA 149.600.000 kilometer gitu ya. Nanti ketemu berapa? Satuannya adalah radian. Ingat rumus radian. Terus bisa dijadiin derajat, kalau mau bisa dijadiin menit busur. Ketemunya jadinya ketemunya 1 menit busur ya. Pas sekitar itu. Jadi Venus ketika transit dilihat dari bumi kira-kira sekitar 1 menit busur. Atau 1/30 dari diameter matahari gitu ya. Jadi kalau ada piringan matahari kita lihat pakai teleskop, terus ada benda hitam lewat, Venus itu ukurannya 1/30-nya gitu ya. 1/30 diameternya matahari. Diameter sudutnya matahari dilihat dari bumi. Oke, sudah ya. Ini ada yang ditanya dulu nggak? Wow, udah setengah jam. Ada yang ditanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Paralaks bintang Gliese 581, ini sebuah bintang namanya ini bintang ada eksoplanetnya. Adalah 158,64 MAS. MAS ini apa? Milli arc second. Artinya 1 detik busur dibagi 1000 gitu ya. Per 1000 detik busur ya. 0,001 detik busur gitu. 1 MAS. Sehingga kalau 158,64 ini berarti paralaksnya sama dengan 0,15864 detik busur gitu ya. Tinggal dibagi 1000. Berapa jaraknya dalam tahun cahaya? Nah, ditanya itu. Pertama, cari dulu jaraknya dalam parsec ya. Kalau mau gampang, tinggal dicari dalam parsec, tinggal pakai rumus D sama dengan 1/P. Ketemunya dalam parsec ya. Udah, tapi Bapak di bawah arah. Ketemu berapa ini jaraknya? Mungkin 6,3 ini ya. Saya lupa. Ada yang hitung? Bawa kalkulator enggak? Nah, 1 parsec itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Jadi tinggal yang ini kalian kalikan 3,26, ketemulah jaraknya dalam tahun cahaya. Ini masalah paralaks dan konversi jarak. Bisa teman-teman? Ini sudah banyak yang benar ya. Yang salah mungkin kurang teliti aja. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Semoga paham ya.
Nih, 2 orang astronot hendak mengukur radius sebuah planet menggunakan metode mirip yang dilakukan Eratosthenes. Kedua astronot berada di ekuator planet dan matahari. Satu juga berada di atas. Dua astronot berada di ekuator planet dan matahari. Ini kurang koma. Dan matahari satu juga berada di atas ekuatornya. Saat astronot A melihat matahari terbit di horizon, astronot B berada pada jarak 300 km melihat matahari di ketinggian 20 derajat dari horizon. Horizon ada yang tahu nggak? Horizon apa? Anda pada nggak tahu. Horizon itu ya cakrawala ya. Kalau kita lihat mendatar gitu biasa berdiri, ada batas antara laut dan langit gitu. Kalau kita ke pantai itu horizon. Yang ditanya berapa radius planet itu. Jadi ini misalnya buminya, gitu kan? Nah, atau bukan bumi, planet ya, planetnya. Kalau ada astronot sama-sama di ekuator, ini kutubnya dia, muter, mataharinya atau bintangnya juga di ekuatornya. Nah, ini yang satu, astronot yang satu itu melihat mataharinya terbit ya, jadi di arah sana mataharinya. Kalau ada cahaya datang dari sana ya, cahaya dari mataharinya gitu. Nah, sekarang astronot B yang 300 km jaraknya dari situ, sama-sama di ekuator juga melihat di ketinggian 2 derajat. Jadi astronotnya mungkin di sini. Nah, bagi dia, zenitnya dia, nanti kita belajar yang namanya zenit. Ini arah atas kepalanya dia, arah zenit namanya. Ini horizonnya dia, maka cahaya matahari yang datang dari sana itu punya ketinggian 2 derajat. Jadi sudut ini dari horizonnya dia itu 2 derajat. Kebayang nggak atau bingung? Ini horizonnya dia, ada cahaya datang dari sana, kan matahari di arah sana ya, di kanan jauh, jauh banget, cahayanya bisa dianggap sejajar. Metode Eratosthenes kan gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa sudut di pusat planet itu antara pengamat A dan pengamat B itu sama dengan 2 derajat ini sebetulnya. Ini itu 2 derajat jadinya. Nah, padahal kita dikasih tahu bahwa jarak mereka, yang ini melengkung ini, itu adalah 300 km gitu. Jadi sekarang saya punya sudut yang mengapit suatu panjang busur 300 km, sudutnya itu 2 derajat, maka radiusnya berapa? Sama kan kayak metode Eratosthenes ya. Jadi tinggal kalau mau gampang pakai radian lagi ya. Kalau saya suka pakai radian. Jadi R sama dengan panjang busur dibagi theta gitu ya. Theta dalam radian. Kan rumusnya panjang busur sama dengan theta kali R kan. Thetanya dalam radian. Sehingga ini tinggal 300 dibagi 2 dibagi 57,3. Ya jadi radian. Coba dihitung berapa? 300 dibagi 2 dikali 57,3 berarti. Ada yang udah hitung? Benar nggak ketemunya saya? Benar ya, 8595. Oke. Jadi kuncinya benar ya. Ya ini metode mirip metode Eratosthenes, tapi bukan. Kalau Eratosthenes kan pakai bayangan pas tengah hari mungkin kan. Kalau ini pas terbit gitu. Oke. Ada juga cara seperti ini ya. Saya nggak tahu pencetusnya siapa. Jadi kalian bisa tiduran di pantai gitu ya, lihat matahari, oh udah tenggelam, terus kalian berdiri. Nah, mataharinya belum tenggelam, jadinya masih ada kelihatan. Nanti tunggu lagi sampai matahari tenggelam, kalian bisa ngitung time-nya berapa, waktunya berapa, sampai dia tenggelam lagi. Dari tiduran sama berdiri tadi, delta T-nya bisa digunakan untuk mengukur radius bumi. Tentu efek dari refraksi atmosfer jadi besar kalau terbit kayak gini.
Itu kita pelajari setelah UTS nanti. Ada efek refraksi atmosfer. Oke. Sekarang yang nomor 4 ya. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Atau bingung? Kalau nggak bingung ini saya lanjut ya. Oke, ini metode Aristarchus ya, seorang astronom dulu dan matematika yang hidup di dunia pada masa yang sama dengan Archimedes. Kira-kira ya di masa-masa itu ya, sebelum masa berhasil memperkirakan perbandingan ya. Lalu dia berhasil memperkirakan perbandingan jarak bumi matahari dengan jarak bumi ke bulan. Jadi jarak bumi matahari itu berapa jarak bumi bulan gitu. Tapi ya hasilnya dulu masih jelek ya. Karena ngukurnya masih susah. Caranya dengan mengukur jarak sudut antara matahari dan bulan ketika bulan tepat pada fase setengah. Nah, ini yang susahnya di sini. Tepat setengahnya itu kapan itu yang susah menjustifikasinya. Jadi setengah terang, setengah gelap gitu ya. Kalau kita lihat di langit ada bulan, nah pas setengah persis gitu ya dia bilang. Wah, ini pas terangnya setengah, ini gelap gitu ya. Karena nggak dapat cahaya matahari. Kita di bumi lihatnya kayak gitu karena matahari ada di arah sana gitu kan. Nah, ketika itu harusnya kan sudut di bulannya itu yang 90 gitu ya. Jadi di gambar ini sudah dikasih gambar ya. Soalnya sudut di bulannya ketika setengah persis ini sudutnya 90 derajat harusnya kan. Biar dari bumi kelihatan ini setengah terang, setengah gelap gitu. Nah, ketika itu dia ngukur sudut di buminya ya, antara matahari dan bulan itu jarak sudutnya berapa? Sudut ini adalah sudut jarak sudut gitu ya. Ingat jarak sudut antara matahari dan bulan gitu ya. Di mata saya itu sudutnya mereka berapa? Di situ enggak 90, kurang dari 90, yang 90 di bulannya gitu ya. Nah, anggap ketemunya ya, misalnya dia ngukurnya bisa bagus gitu ya. Ketemunya 87 derajat misalnya. Jadi pas dia lihat bulan setengah di atas kepalanya dia, oh dia lihat matahari mau tenggelam ya. Tapi bisa enggak 90 ya. Pas mau tenggelam sudutnya antara matahari yang mau tenggelam dengan bulan di atas kepala itu sudutnya 87 derajat. Nah, berapa perbandingan jarak bumi matahari dengan bumi bulan gitu. Berarti yang ditanya seolah-olah saya punya segitiga siku gini. Aduh. Jadi ada segitiga siku-siku gini, ini bulannya di sini, ini matahari, sun, ini moon, ini earth, lalu sudut di buminya ini 87. Yang ditanya adalah perbandingan antara jarak bumi matahari, si ini, S dibagi L di sini ya. S dibagi L itu berapa? Jadi saya bisa pakai apa? Sin, cos, tangan atau apa? Yang ditanya S dan L perbandingannya, yang diketahui sudut ini. Kalau mau gampang pakai apa? Halo? Pakai cos, Pak. Pakai cos ya. Jadi cosnya 87 itu sama dengan L dibagi S ya. Samping dibagi yang panjang. Yang ditanya S dibagi L berarti sepercos ya. Jadi S dibagi L yang ditanya ini sama dengan sepercos 87 atau sekannya 87. Gitu. Udah gitu doang. Sepercos 87 berapa? Jawabannya 19 ya. Benar nggak? Apa saya salah kunci? Tapi kok kalian jawabannya bisa ke situ semua? Atau saya salah setting? Kalian bisa lihat jawabannya di akhir. Benar kok Pak, sek 87 19. Oh gitu. Oke. Oke, jadi jawabannya segitu ya. Itu hasilnya mungkin harusnya hasilnya Eratosthenes zaman dulu. Jadi dia bilang jarak bumi matahari itu 19 kali jarak bumi bulan. Gitu. Saya lupa angka ini saya dapat dari mana. Mungkin waktu itu hasil Aristarchusnya.
hasil Aristarchus zaman itu gitu ya, ketika dia mengukur menghasilkan jarak bumi matahari itu 19 kali jarak bumi bulan. Padahal salah ya. Harusnya sekitar 400 kali. Harusnya yang A ini kalau pengukurannya benar. Jadi matahari itu 400 kali jaraknya dibanding jarak bumi bulan. Terus diameternya juga 400 kali dari diameter bulan. Makanya di langit tampak sama ukurannya di langit ya, sama-sama setengah derajat. Matahari kamu lihat di langit kan setengah derajat diameternya kan. Bulan juga sekitar setengah derajat. Makanya ada gerhana matahari total gitu ya, itu karena pas mereka ukuran. Kok bisa pas ya itu aneh. Kebetulan ditaruhnya biar pas gitu ya. Itu hasilnya harusnya begitu. Tapi zaman dulu Aristarchus pengukurannya masih susah. Ketemunya 19 kali. Kira-kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi pakai geometri sederhana ya, orang mengukur jarak gitu-gitu. Pakai paralaks, pakai kayak gini, pakai metodenya Archimedes, pakai geometri aja. Orang bisa mengukur jarak, perbandingan jarak, kemudian radius planet gitu ya. Orang zaman dulu pintar-pintar ya. Belum ada kalkulator ya, belum bisa ngitung cos 87 itu belum ada ngitung di kalkulator. Harus dengan cara yang berbeda ngitung sin cos tangannya. Sebelum ada kalkulator mungkin orang pakai tabel gitu. Kalau sebelum pakai tabel ya pakai geometri gitu. Atau mungkin dihitung pakai penggaris beneran. Dibandingin, pakai sifat perbandingan segitiga gitu. Segitiga sebangun. Oke. Sekarang nomor 5. Bintang A memiliki paras 0,01, bintang B 0,2. Bintang mana yang lebih jauh? Jawabannya bintang apa? Bintang B? A, Pak. A, Pak. Bintang A. Ya, paralaks yang lebih kecil, ini kan lebih kecil ya, 0,01. Berarti bintang A itu lebih jauh. Jaraknya berapa? 100 ya. Bintang B 50, ini 50 parsec bintang B. Jaraknya jauh yang A. Jadi makin kecil paralaksnya, makin kecil dia berpindah gara-gara buminya yang jalan, makin jauh jaraknya. Kalau jauh banget ya 0 paralaksnya ya. Nggak gerak, buminya muter-muter nggak ngaruh, gitu. Nggak akan terlihat bergerak bintang yang jauh-jauh itu. Seperti diam aja. Kecuali dia punya gerak sendiri. Gitu. Jadi langsung pilih A, nggak usah ngitung, pokoknya cari yang lebih kecil maka lebih jauh. Paralaksnya lebih kecil, jaraknya lebih jauh. Oke, berikutnya nomor 6 ya. Sebuah benda akan tampak lebih kecil, tampak kecil gitu ya, atau diameter sudutnya kecil, apabila apa? Benda itu akan tampak kecil kalau apa? Kalau ukurannya memang kecil dan jaraknya jauh ya. Jadi dipengaruhi oleh dua itu. Diameter dia sendiri dan jaraknya. Ingat ya, theta, diameter sudut sama dengan diameter dibagi jarak ya dalam radian. Kalau bendanya kecil bisa pakai ini. Jadi semakin gede bendanya ya semakin gede ukuran tampaknya. Nah, kalau D-nya kebalik, semakin dekat semakin gede kelihatannya gitu. Kalau jauh kecil. Jadi kalau pengen kecil maka ya ukurannya memang kecil dan jaraknya dibikin jauh aja jadi kecil. Matahari yang gede banget ya, lebih gede dari bumi, tampak sekecil itu karena jauh gitu. Oke. Ini masih ada yang keliru ya, mungkin salah pencet atau gimana. Banyak yang keliru. Ada 11 tambah 3 tambah 9 ini. Tidak menggunakan mikroskop ini maksudnya gimana? Kenapa ada yang milih ini? Ada yang bisa jelasin ini 9 orang nih? Jadi kalau pakai mikroskop tambah kecil gitu. Mikroskop kan malah bikin tambah besar. Tuh. Bakteri yang kecil banget pakai mikroskop tambah besar harusnya. Sama seperti teleskop. Tambah kecil. Harusnya kalau pakai mikroskop ya tambah besar.
Oke, sekarang nomor 7 ya. Terakhir ini. Ada Venus terlihat di jarak sudut 30 derajat dari matahari. Nah, Venus berada pada jarak 0,72 dari matahari dan bumi 1 SA. Berapa jarak bumi ke Venus saat itu? Ini pertanyaan yang sering sekali saya tanyakan. Jadi misalnya ini mataharinya di sini, kalau ada bumi, ini misalnya orbit bumi, ini ada bumi di sini, maka bumi bisa lihat Venus ya. Venus itu orbitnya lebih dalam dari bumi. Sehingga Venus itu jarak sudutnya dari matahari, kita sebut biasanya sudutnya namanya sudut elongasi, itu tidak selalu kurang dari sekitar 47 derajat. Nggak mungkin Venus jaraknya lebih jauh dari 47 derajat dari matahari. Jadi kalau kalian lihat matahari, pasti di sekitar matahari, di rentang 47 derajat dari matahari, itu ada Venus. Gitu. Kenapa? Karena orbitnya lebih dalam dari sini. Selama bumi muter ya Venus juga muterin matahari, tapi selalu di arah matahari, gitu ya. Di dekat matahari. Orbitnya lebih dalam. Gitu. Kalau Jupiter mah bisa aja terlihat tengah malam, gitu ya. Ini kan misalnya ini siang, ini malam. Gitu. Jupiter bisa tengah malam. Kalau Venus nggak mungkin kelihatan jam 12 malam. Gitu. Karena dia selalu di dekat arah matahari. Nah, sekarang pertanyaan tapi bukan itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita lihat Venus, jarak sudutnya dari matahari 30 derajat, sini 30, ya. Maka jarak Venus dari bumi itu berapa? Gitu. Jadi misalnya Venus di sini, nah, yang ditanya adalah jarak dari bumi ke Venus ini. X ini berapa? Diketahui ini 0,72, ini 1, nah yang ini 30 derajat. Gitu. Nah, kalau kalian berhasil gambar ini, sebetulnya kalian harusnya langsung dapat clue bahwa solusinya itu ada 2. Selain ini, X1, dia juga mungkin Venus itu ada di sana. Sama-sama jarak sudut dari mataharinya 30 derajat. Jadi dari sini ke situ, ini adalah solusi keduanya, X2. Gitu. Sampai sini kebayang nggak? Nah, kalau enggak dari persamaan matematiknya, kalau kalian cari solusinya itu memang solusinya ada 2. Jadi solusinya terlihat juga di bagian penurunannya, gitu ya. Geometrinya kayak gini, kalau di matematiknya gimana cara nyari X? Jadi kan dari misalnya pakai rumus kosinus ya. Kalau pakai rumus kosinus berarti 0,72 kuadrat ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2 kali 1 kali X kali cos 30. Ini persamaan ini masih ingat dapat dari mana? Masih ingat nggak? Kalau ini A besar, ini A kecil, ini B, ini C, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A, gitu ya. Ini rumus kosinus. Minggu lalu dapat kan dari saya ingatkan masalah ini. Ini masih masih pada melek nggak ini? Masih Pak. Sehingga nanti Masih Pak. Oke, sehingga nanti dapat persamaan kuadrat ya jadinya. Jadi misalnya 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2 kali cos 30 itu berarti 2 kali setengah akar 3 ya. Akar 3 kali X berarti akar 3 deh. Terus ditambah 1 kuadrat dikurangi 0,72 kuadrat. Nah, jadi nanti dapat persamaan ini. Persamaan kuadrat yang A-nya adalah 1, B-nya adalah minus akar 3, C-nya ini. 1 kuadrat kurangi 0,72 kuadrat. Jadi ada A, X kuadrat tambah BX gitu ya. Tambah BX ditambah C. Sama dengan 0. Berapa X-nya? Itu kan yang ditanya kan X kan tadi. X-nya ada 2 solusinya. Masih ingat solusi persamaan kuadrat? Pakai rumus A, B. ABC ya. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi solusinya ada 2. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Karena di sini tidak dikasih tahu. Jaraknya itu yang dekat apa yang jauh gitu. Tapi solusinya ada 2 jadinya.
Jadi kalau ditanya berapa jarak bumi ke Venus saat itu, bisa jadi X1, bisa jadi X2. Di sini saya tulis dua-duanya di soal, di solusinya. Jadi kalian harus milih dua-duanya. Kalau kalian milih cuma salah satu, jadi salah. Ini pilihannya kayak gini. Jadi nanti ketemu X1-nya mungkin 0,32, X2-nya 1,38. Jadi ada dua solusi. Yang dekat sama yang jauh. Nah, kalian kalau jawab cuma salah satu, ya salah. Nah, ini juga bisa kalian cari pakai sinus ya, tapi 2 kali ya. Jadi misalnya nyari dulu sudut yang di sini. Nah, sini. Misalnya ini alfa, berarti sin alfa per 1 sama dengan sin 30 per 0,72 gitu kan. Nanti ketemu sin alfa berapa. Nah, di sini sudah mulai bermasalah. Sin alfanya ketemu, maka alfanya bisa dicari pakai antisin kan. Nah, alfanya itu ada 2 gitu sebetulnya. Alfa 1 dan alfa 2. Ingat ya, ketika ngitung antisin antikos, solusinya ada 2. Ingat tugas pertama. Solusinya ada 2. Jadi sebetulnya alfanya bisa ini, bisa juga kalau di sini berarti ini jadi alfa. Ini kan sama-sama ya, ini juga 0,72 jaraknya. Jadi itulah alfa 1 dan alfa 2 kalau digambar. Kalau di matematik ketika kamu ngitung antisin, solusinya memang ada 2. Jadi klop ya antara hitungan dengan gambar ya. Jadi solusinya ada 2 dari situ sudah. Nanti kalau sudah ketemu alfa, kalian bisa cari beta. Jadi ada beta 1, ada beta 2 di sini. Jadi tinggal 180 dikurangi alfa tambah 30 tadi. Jadi nanti ketemu beta, terus beta 1 atau beta 2, nanti pakai sin lagi ya. Sin X per, sorry kok sin X. Misalnya sin beta per X itu sama dengan sin 30 per 0,72. Jadi nanti carilah X. Jadi X-nya pun ada 2, X1 dan X2. Karena alfanya ada 2, betanya juga jadi ada 2, maka karena betanya jadi 2, jadi X-nya juga jadi 2. Jadi solusinya juga 2. Jadi bisa pakai sin 2 kali gini, 2 tahap, atau pakai cos, tapi nanti pakai persamaan kuadrat untuk nyari solusi yang ini. Bisa dipahami atau bingung? Pusing udah, siang-siang disuruh mikir. Udah? Bisa lanjut? Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Pak, boleh berkomentar nggak? Ya, gimana? Kemarin tuh udah nyari pakai sin sebenarnya. Cuman kan cuman ketemu 1 gitu. Nggak kepikiran kalau antisin tuh bisa 2. Oh. Ya, memang seringnya salah di situ. Gitu. Makanya dari awal sudah saya ingetin terus. Waktu tugas pertama, waktu kita bahas trigonometri gitu. Untuk antisin, antikos itu hati-hati. Jawabannya selalu 2 sebetulnya. Kadang make sense dua-duanya, kadang make sense cuma 1, tergantung soalnya, tergantung problem. Oke, terima kasih. Nanti mungkin akan ada soal kayak gini lagi. Cuma antisin antikos. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah 1 jam. Jadi tinggal 1,5 jam lagi. Kita lanjut ke materi slide kedua saya. Kayaknya belum saya kirim tapi ya di Google Classroom. Sebentar. Oke, kemarin kita sudah bahas penerapan trigonometri di astronomi ya, bidang astronomi. Sekarang kita membahas
masih terkait sudut gitu ya. Tapi kita coba pindah dari bidang datar ke permukaan pula sekarang. Oke, kalau sebelum ke sana kita perlu bicara dulu tentang tata koordinat ya. Tata koordinat secara umum gitu. Karena ini di sini utamanya adalah kita belajar tata koordinat langit gitu ya. Nah, kalau secara umum kita tahu kita sering ketemu gitu ya koordinat-koordinat yang lain yang mungkin kalian juga sering ketemu juga. Yang pertama ada koordinat kartesian gitu ya. Kartesian ada X, Y, kalau 3 dimensi berarti tambah Z gitu ya. Nah, lalu di setiap koordinat itu yang paling penting ada yang namanya pusatnya. Kita harus nentuin nolnya itu di mana. Kalian kalau mau bikin nyelesain suatu persoalan terkait posisi, kecepatan gitu ya, vektor gitu, tentu kalian harus tahu dulu pusat koordinatnya kalian sepakati di mana gitu. Kalian boleh bikin apapun ya. Yang penting sesuai. Lalu sumbu koordinatnya. Misalnya Cartesian berarti X-nya itu kemana ya, Y-nya kemana, Z-nya kemana. Nanti itu akan menentukan bagaimana kita menyatakan posisi atau kecepatan atau percepatan dari bendanya. Lalu arah acuan ya, di sini arah acuan itu mana. Lalu ada dimensi, ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi mungkin. Ada satuan juga ya. Lalu jenis tata koordinat yang mungkin kalian tahu ada Cartesian, kalau 1 dimensi misalnya ya cuma arah X doang ya. Bayangkan kalian tinggal atau makhluk tinggal di 1 dimensi, berarti kalian cuma bisa maju mundur doang ya. Kayak tinggal di garis gitu ya. Kalau 2 dimensi berarti bidang. Kalian bisa bergerak kanan kiri, depan belakang gitu ya, tapi nggak bisa atas bawah misalnya. Makhluk 2 dimensi ya kayak gitu. Kalau kalian tinggal di ruang 3 dimensi berarti bisa maju mundur kanan kiri, atas bawah bisa semua. Itu 3 dimensi. Kalau 4 dimensi ya berarti ada satu tambahan dimensi lain yang bisa bergerak kita di situ gitu ya. Kita sebenarnya tinggal di 1 dimensi lagi waktu ya. Waktu tapi cuma kita cuma bisa bergerak maju. Kita nggak bisa mundur terhadap waktu. Kalau ruangnya kita bisa ya. X-nya kita bisa ke positif, bisa negatif ya. Bisa maju, bisa mundur. Tapi waktu cuma bisa maju. Lalu kita bisa menyatakan ya, posisi suatu benda itu dengan berbagai koordinat ya. Tidak hanya Cartesian. Misalnya yang paling mudah ada polar ya. Polar koordinat itu artinya tidak dengan XY tapi dengan R dan theta misalnya. Supaya enggak ini. Pernah pakai koordinat polar? Misalnya ada kambing di sana. Di sana itu saya bisa nyatakan dia dalam ke timur 100 meter, ke utara 50 meter gitu misalnya. Kalau itu Cartesian ya. Ya kan? Nanti ketemu kambingnya di mana? Jalan 100 meter ke timur, itu X-nya misalnya, lalu 50 meter ke utara, itu Y-nya misalnya. Jadi nanti ketemu kambingnya di mana. Tapi juga bisa kita nyatakan jarak kambing dengan koordinat polar, yaitu misalnya dari arah timur, kamu belok miring ya. Miring misalnya 30 derajat gitu. Lalu kamu jalan mengikuti arah itu sejauh misalnya 120 meter misalnya. Mungkin ketemu kambingnya di mana gitu. Jadi pakai jarak dan pakai arah gitu. Pakai theta dan R. Bisa juga ketemu ya di mana bendanya. Jadi bisa dibayangkan nggak kira-kira? Atau pusing? Pak, contoh koordinat polar tuh kayak altitude azimut gitu nggak sih? Dia kan acuannya dari timur gitu. Berapa derajat? Ya, itu kalau itu spherical, dua-duanya sudut ya. Jadi ada sudut azimut, lalu ada altitude. Itu nanti, kita akan bicara itu nanti. Itu yang spherical, 3 dimensi. Kalau yang polar cuma 2 dimensi, cuma 1 sudut doang. Gitu. Misalnya untuk kamu jalan, oh ada cowok cakep di arah jam 2, jaraknya 100 meter, ketemu cowok cakepnya di mana? Kebayang nggak? Itu koordinat polar namanya. Jadi arah jam 2, berarti dari arah depan saya miring ke sana. 60 derajat misalnya. Terus jarak 100 meter, oh ada cowok cakep di sana. Jadi gambarnya yang biru yang bawah ini. Jadi dia nggak pakai XY gitu ya. Tapi pakai satu arah acuan doang, theta arah 0, theta 0 itu di mana?
Lalu dia muternya, sudutnya berapa, terus jaraknya berapa. Jadi pakai R dan theta. Ya, untuk radar bisa. Jadi tidak dinyatakan dalam XY, tapi dinyatakan dalam theta dan R gitu. Nah, kalau 3 dimensi, kalau Cartesian ada X, Y, Z. Kalau di spherical ya, 3 dimensi berubah namanya. Jadi tadinya polar jadi spherical. Koordinat bola itu R, theta, tambah satu lagi, V misalnya. Jadi sudutnya ada 2. Nanti kita belajar kalau di koordinat horizon ada yang namanya azimut, muternya di arah azimut, lalu naik turunnya, altitude ya. Itu kalau digambar itu berarti theta sama V di situ. Ini ya, ada theta, ada V. Sudutnya 2, tambah R-nya berapa. Jaraknya berapa. Kalau yang polar yang ini, cuma R dan theta-nya berapa. Ini saya mengingatkan aja, karena ini nanti akan sering ketemu juga. Spherical, mungkin kalian akan ketemu di metode numerik, misalnya bahas apa. Udah ketemu belum metode numeriknya? Bukan metode numerik, metode matematika, sorry. Udah dapat kuliahnya metode matematika belum? Udah, Pak. Udah. Sekarang sampai mana bahasanya? Vektor, Pak. Vektor. Vektor kan sama ya. Vektor kamu bisa nyatakan posisi misalnya, vektor posisi atau kecepatan. Kalau posisi ya bisa X, Y, Z gitu ya. Kecepatan berarti Vx, Vy, Vz gitu. Kalau kecepatan juga bisa dinyatakan dalam koordinat polar misalnya. Ada kecepatan radial, ada kecepatan tangensial. Itu kan kecepatan tapi dinyatakan dalam koordinat polar gitu. Kayak gitu ya. Jadi vektor komponennya, namanya vektor komponen, yang menentukan juga si tata koordinat yang kita pilih. Gitu. Bisa macam-macam. Pakai silindrikal juga bisa ya. Jadi R tambah ketinggiannya Z misalnya sama theta. Oke, ini kita tidak akan bahas detail ke arah sana. Mungkin kalian akan peroleh di matematikanya, gitu ya, di metode matematika. Kita bahas ke arah atau koordinat bola saja, tapi juga kita tidak peduli R-nya nanti. R-nya dihilangin dulu. Lalu ini kalau matematika juga ini ada elemen garis, ada elemen luas permukaan, elemen volume ya, nanti bicara integral. Gitu. Tapi kita nggak bicara itu di sini. Gitu ya. Kita pakai cara lain ya untuk menyatakan misalnya luas permukaan bolanya dan lain-lain. Oke, di astronomi nanti kita bicara tata koordinat bola seringnya gitu ya, di sini astronomi posisi. Kenapa? Karena langit itu bentuknya ya mirip bola gitu ya, permukaan bola seperti bola gitu ya, mengelilingi kita gitu. Nah, nanti juga akan ada bidang acuannya gitu ya. Jadi ada sumbunya gitu. Nah, tergantung bidang yang kita jadiin acuan, tergantung sumbu yang kita pilih, nanti ada macam-macam tata koordinat bola yang kita gunakan ya. Ada tata koordinat horizon, ada tata koordinat ekuator, tata koordinat ekliptik, dan galaktik. Umumnya ada 4 ini. Walaupun kalian juga bisa bikin koordinat sendiri ya, pakai bidang acuan sendiri gitu. Nah, kembali lagi ke sudut. Sudut itu, waktu itu kita sudah bicara sudut ya. Kalau ada 2 garis berpotongan membentuk sudut ya. Digunakan untuk menyatakan arah sebenarnya. Dari arah acuan kita perlu miring berapa derajat gitu kan. Itu tujuannya tuh untuk itu, menyatakan arah. Nah, bisa juga tidak harus garisnya itu garis lurus ya. Ada juga garis yang melengkung ya. Kalau ada 2 kurva seperti ini, misalnya ini lingkaran atau lingkaran yang lain atau kurva lah pokoknya, nggak harus lingkaran. Ada benda yang melengkung ketemu benda yang melengkung yang lain gitu ya. Maka juga akan berpotongan membentuk sudut. Sudut di titik potongnya berapa? Ya kita perlu kita bisa gunakan yang namanya garis singgung ya. Di titik potong itu garis singgung yang di kurva 1 yang orange misalnya, sama kurva satunya lagi yang biru di sini ya. Garis singgung di titik potong itu seperti apa? Nah, itu kita bisa gunakan untuk menentukan sudut di titik potong itu ya. Sudut antara 2 kurva, bukan 2 garis gitu. Nah, bisa juga antara 2 bidang ya. Kalau 2 bidang ketemu, membentuk sudut juga sebetulnya. Lalu dia membentuk garis ya, titik perpotongan antara bidang ini, bidang alfa dengan bidang beta ini membentuk garis. Lalu kita juga bisa definisikan sudut antara 2 bidang tadi. Nah, istilahnya ini dihedral angle ya, sudut yang terbentuk antara 2 bidang. Kalau ada 3 bidang ketemu, itu juga bisa membentuk sudut, namanya sudut ruang tapi ya, atau istilahnya solid angle.
Sudut tapi bukan satu dimensi gitu ya. Tapi seperti kerucut gitu ya. Ada sudut ruang namanya. Jadi ini ada sudutnya. Sudutnya tapi bukan seperti yang theta ini gitu ya. Tapi lebih ke seperti ujung dari kerucut gitu ya. Bukaan gitu ya, buka gitu. Sudut itu namanya trihedral angle kalau 3 bidang perpotongan. Atau istilah lainnya solid angle. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu atau udah mulai bingung? Ini belajar istilah saja. Kalau di bahasa matematika seperti itu. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, di astronomi tadi kita akan belajar langit, gitu ya. Langit itu bentuknya bola kalau kita lihat dari sini. Maka kita perlu belajar yang namanya geometri bola. Tapi dengan cara yang berbeda, gitu ya. Dengan cara yang berbeda dengan yang orang lain gunakan kalau di matematika atau di fisika yang kayak gini tadi ya. Luas permukaan, elemen garis. Kita nggak pakai vektor-vektor gini. Bisa juga gitu ya, sama aja. Cuman kita pakai cara lain. Cara yang lebih zaman dulu ya, lebih jadul caranya. Pertama, kalau kita punya bola gitu ya, itu kita bisa gambar lingkaran di permukaan bola. Gitu ya. Kita bisa gambar lingkaran di permukaan bola. Bukan di bidang datar, tapi di bidang yang melengkung, yaitu permukaan bola tadi. Nah, kalau lingkaran tadi itu mengelilingi bolanya dan radiusnya sama dengan radius bola, itu namanya lingkaran besar. Kalau lingkaran tapi tidak mengelilingi bola atau radiusnya itu tidak sama dengan radius bola, lebih kecil ya, maka dia disebut lingkaran kecil. Kebayang nggak? Contoh lingkaran besar kalau digambar yang kanan ini yang mana? Jadi lingkaran besar itu lingkaran di permukaan bola yang pusatnya sama dengan pusat bola dan radiusnya sama dengan radius bola. Contohnya berarti lingkaran yang mana? Yang AD, Pak, sama P. Kalau cuma 2 titik nyebutnya bingung lewat mana. Oke. A, B, D sama P, B, Q. Oke, bisa ya. Contohnya ini ya, lingkaran ini. Ini lingkaran di permukaan bola ya. A, B, C, D ini lingkaran di permukaan bola yang merupakan lingkaran besar. Kenapa? Karena lingkaran ini pusatnya sama dengan pusat bola. Tadi juga dibilang misalnya ada P, F, B, Q ini ya. Ini juga bagian dari lingkaran besar ini. Cuma digambar setengahnya doang gitu ya. Setengah lagi di belakang sana nggak kelihatan misalnya. Nah, ini juga lingkaran besar. Kenapa? Karena R-nya sama dengan radius bola itu sendiri. Pusatnya sama gitu ya. Ada yang lain lagi nggak? Yang lain coba. Lingkaran besar yang lain mana gambar ini? Ayo. Nggak ada yang mau bilang. Gusti, tadi yang ngomong siapa? Ya, Pak. Aduh, mantul-mantul suaranya. Contoh lingkaran besarnya mana lagi? PG Ceki. Oke, boleh. Satu lagi. Tinggal satu lagi nih, terakhir. PH Deki. PH, Deki. Oke. Ya, oke, terima kasih. Jadi satu lagi ya yang kelihatan banget itu lingkaran gitu ya. Ini PH, Deki, A ini kan lingkaran besar juga ya. Jadi ini lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Nah, contoh lingkaran kecil yang pusatnya tidak sama dengan pusat bola ini misalnya EFGH ini. EFGH ini lingkaran di permukaan bola. Kalau gambar lingkaran di situ, tapi pusatnya di K ya, tidak sama dengan O, tidak sama dengan pusat bolanya. Radius dari lingkaran itu juga jadinya kalau digambar di dalam bolanya lebih kecil ya daripada radius bola. Gitu. Nah, kalau kita buat koordinat
berbentuk bola seperti ini, maka juga kita bisa definisikan yang namanya lingkaran dasar utama, yang lingkaran yang kita jadi acuan gitu ya. Misalnya bisa jadi misalnya A, B, C, D ini jadi lingkaran dasar utamanya, maka ada yang namanya kutubnya ya, P sama Q jadi kutubnya gitu. Boleh kalian bikin lingkaran yang lainnya sebagai lingkaran dasar utamanya, lingkaran acuannya gitu. Lalu ada busur ya, busur itu maksudnya misalnya B ke C ini kan melengkung gitu ya di permukaan bola, ini ada yang namanya busur BC. Panjangnya S misalnya. Busur S juga boleh. Atau misalnya AE ini juga busur ya. EF ini juga busur, FB ini busur. Jadi dua titik di permukaan bola bisa kamu gambar garis yang menghubungkannya ya. B ke F bisa jadi lewat sini, lewat garis ini bisa juga kamu bikin melengkung ke sini baru belok ke situ juga boleh gitu ya. Kamu bikin lingkaran kecil, mereka jadi diameternya juga boleh gitu ya. Jadi dari F ke P tapi muter dulu ke sini sampai ke situ. Jadi bisa ada busur seperti itu. Nah, ada hal yang perlu diingat. Panjang busur di permukaan bola gitu ya. Atau jarak sudut di permukaan bola itu dinyatakan dalam besarnya sudut di pusat bola. Jadi ketika kita bicara koordinat bola ini seringkali nanti R-nya itu kita abaikan dulu. Pokoknya radiusnya 1 gitu ya atau tak hingga gitu. Karena kita hanya peduli permukaan bolanya saja. Kita nggak peduli dalamnya bola atau luarnya bola. Benda-benda di permukaan bola saja yang kita pedulikan. Sehingga nanti kita bisa buat jarak sudut ya antara dua titik di permukaan bola. Misalnya B ke C, ini tidak dinyatakan dalam berapa meter dia, atau berapa kilometer, atau berapa tahun cahaya gitu ya. Tapi B ke C ini karena mereka semuanya di permukaan bola, saya bisa nyatakan jaraknya dalam sudut yang ada di pusat bola. Misalnya theta. Jadi B ke C berapa? B ke C misalnya 30 derajat gitu ya. 30 derajat itu sebetulnya menyatakan sudut di pusat bola yang mengapit B dan C gitu. Jadi panjang busur di permukaan bola dinyatakan bukan dalam satuan panjang gitu ya, tapi dinyatakan dalam satuan sudut yang mengapit dua titik tadi di pusat bolanya. Sampai sini bisa dipahami? Atau bingung? Misal dari A ke B 90 derajat jaraknya. 90 derajat dari mana gitu ya? Sebetulnya sudut di pusat bola ini 90 derajat. Jadi O ke A sama O ke B, sudutnya ini siku-siku di situ. Makanya saya bilang A ke B itu 90 derajat gitu. Bisa dipahami atau bingung? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, panjang busur atau sudut di lingkaran besar itu nanti sama besar dengan sudut di permukaan kutub yang mengapitnya. Wah, ini bingung. Kalau misal saya punya lingkaran besar, ya lingkaran besar ini A, B, C, D misalnya, maka setiap lingkaran besar itu punya kutub. Kalau A, B, C, D, kutubnya itu P sama Q. Garis yang tegak lurus dengan lingkaran tadi. Jadi ini adalah kutub dari A, B, C, D, gitu ya, P, Q. Nah, kalau ada panjang busur di sini, misalnya BC ini, panjang busurnya kan theta ya. Itu pasti sama dengan sudut di kutubnya, di permukaan bola. Bukan di pusat bola, tapi di permukaan. Di sini, kalau kamu bikin di permukaan kutubnya, di P misalnya, atau di Q di sini, itu sudut di permukaan sini, itu juga sama dengan theta. Gitu. Bisa dibayangkan kalian seolah-olah jadi pengamat di atas sini, di atas P sini, melihat ke bawah. Gitu. Otomatis kalian bisa bayangkan sudutnya akan sama ya. BOC akan sama dengan sudut di permukaan di sini, di P ini yang menghubungkan P ke C melengkung sini sama P ke B. Sampai sini bisa dipahami atau bingung? Saya kan ngiris semangka gitu ya. Makanya kalian iris ke sini, sama iris satu lagi. Maka sudut di situ kan sama ya. Sudut di sini sama, di sini juga sama nih. FKG sudut di sini juga sama. Juga akan sama dengan sudut di permukaan sini. Di P ini akan ada sudut antara dua kurva yang melengkung tadi. Ingat dua kurva ya. Dua kurva berpotongan ini melengkung. Maka kita juga bisa ukur sudutnya di situ. Yaitu theta sama dengan yang di pusat bola ini. Bisa dipahami atau bingung? Paham, Pak. Paham. Oke, sekarang
Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan panjang FG? FG ini sama BC, kira-kira panjang mana? Ada yang bisa jawab? BC sama FG panjang mana? Panjang BC, Pak. Panjang BC ya. BC di lingkaran besar ini akan lebih panjang daripada FG. Kalian bisa bayangkan misalnya F sama G-nya saya pilih lebih atas. Wah, maka makin pendek lagi jaraknya, makin pendek lagi, makin pendek lagi. Nah, kenapa saya tanya panjang FG ini? Karena nanti akan ada hubungan panjang busur di lingkaran kecil yang sekutub gitu ya, yang sepusat dengan lingkaran besar. Misalnya nih A, B, C, D, ini kan lingkaran besar yang punya sumbu ini PQ ya, punya kutub PQ. Lalu FGH ini sama, sumbunya juga PQ ini. Ini berarti lingkaran besar atau lingkaran kecil ini sekutub dengan lingkaran besar yang itu. Nah, itu nanti akan ada hubungan antara FG dan BC. Dia lebih kecil FG-nya, tapi ada hubungan dengan BC kalau dia sekutub seperti ini. Nah, kira-kira hubungannya dari mana? Sebetulnya dari R-nya di sini, R kecil ini. Kan dia pusatnya K ya. Radiusnya itu R kecil ini, yang lebih kecil daripada R besar. Nah, sudut di sini itu theta, sama dengan sudut di sini. Sama-sama theta. Sekarang, panjang FG, kalau kalian ingat rumus radian, kan R kali kan theta kan? R kali kan sudut kan? R kali theta. Lalu, sudut di FKG ini, sudut ini, sama dengan theta, itu sama dengan sudut di BOC ya, sama dengan theta ini. Tetanya sama nih, theta, ini juga theta. Itu maksudnya dari sini itu. Sehingga, lalu kita tahu BC itu sama dengan R besar dikalikan theta. Sedangkan FG, R kecil dikalikan theta. Maka panjang FG sama dengan, ya tinggal tetanya diganti, dimasukin ke situ ya. Jadi R dikali, ini sama dengan sudut BOC, padahal sudut BOC itu BC dibagi R ya. BC dibagi R. Maka ketemu FG itu sama dengan BC dikali R per R. R kecil per R besar. R kecil dibagi R besar, ini juga R besar ya, dari O ke F ini R besar juga. R kecil dibagi R besar, itu sama dengan cos dari sudut di sini. Sudut FB ini. Sehingga ada hubungan seperti ini ya. FG, panjang busur di lingkaran kecil, sama dengan BC dikalikan cos ini. Cos sudut dari BC ke FG itu sudutnya berapa? Gesernya lingkaran kecil dari lingkaran besar yang sekutub. Bisa dipahami atau pusing? Pusing nggak? Atau sudah paham kira-kira? Pusing, Pak. Yang lain ada yang paham? Ada yang paham? Atau nggak paham semua? Gimana yang lain? Paham nggak? Bingung juga, Pak. Sama, Pak. Aduh. Bentar. Ini whiteboard saya udah kelihatan belum? Sudah. Nah, pertama tadi ya, yang pertama tadi, bayangkan kalian jadi pengamat di atas ini. Kalau jadi pengamat di atas itu, maka pemandangannya jadi gimana sih? Di lingkaran gini, gitu ya. Misalnya ini titik P-nya jadi di tengah sini.
Lalu misalnya ada garis ke sana gitu ya, sama garis ke sana. Di sana ini nanti ada FG di sini, ada G, di sini ada F. Lalu di pinggir sini ada titik B sama C. Di sini ada A. Kebayang nggak gambar saya? Atau bingung? Bola ya, ingat itu bola. Sudut di dalam bola ini theta itu sama dengan sudut di permukaan bola nanti yang di sini ya. Ini theta. Di sini ini theta. Kalau ini ada garis melengkung ini, itu akan saya lihat jadi garis lurus kalau di atas P ya. Nah, gitu. Kalau garis melengkung ini, kalau saya lihat dari atas, itu kelihatan yang ini. Terus kalau ada lingkaran kecil dari F ke G, yang kelihatannya akan yang melengkung ini. Ini malah jauh. Itu yang hijau yang ini. Nah, ada ini. Bisa dipahami nggak pertama gambar ini? Atau bingung? Paham, Pak. Dari kiri ke kanan paham? Bola saya lihat dari atas P gitu. Maka jadi gitu pemandangannya. Bisa dipahami atau bingung? Paham katanya tadi. Sekarang saya mau nyari panjang busur FG ini berapa gitu ya. Kalau saya gambar ini lingkaran yang kecil ini di luar ya. Ini pokoknya lingkaran aja kan, berarti lingkaran gini. Berarti akan ada sudut theta itu kan, lalu ini ada F, ada G, lalu panjang dari ini K berarti ya. K ke F atau K ke G, panjangnya berarti R kecil ya yang itu. Ini lingkaran kecil ini saya gambar di situ. Maka panjang FG itu sama dengan apa? Theta dikalikan R, benar ya? Theta dalam radian dikalikan R kan? Jangan udah lupa lagi radian. Panjang busur FG sama dengan theta dikalikan R. Kalau lingkaran yang besar yang ini, saya gambar lagi, ini lingkaran berarti kan, lalu ada BC gitu ya. Ada B di situ, ada C di situ, tetanya sama dengan yang di atas itu. Sudutnya sama sebetulnya. Tapi R-nya adalah R besar, radius dari bolanya. Jadi BC itu sama dengan theta dikalikan R besar. Benar ya? Ini theta. Sama dengan yang di sini sudutnya. Karena mereka di satu irisan semangka yang sama. Kalau ini semangka. Nah, sekarang berarti theta sama dengan apa? Kalau dari rumus yang ini. Berarti BC dibagi R ya. Nah, sekarang ini berarti kan saya bisa masukkan ke sana kan. Berarti FG sama dengan BC dibagi R dikalikan R. Atau saya tulis dalam bentuk lain, BC dikalikan R per R. Cuma beda pernya saya geser ya. Tadinya BC per R besar kali R kecil, sekarang BC kali R kecil per R besar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang misalnya si potongan bola ini, potongan lingkaran ini saya lihat dari samping ya. Saya lihat ada mata di sini. Ini ada mata melihat bola ini dari samping sini. Maka akan terlihat gambar kira-kira gini berarti. Ada lingkaran. Tuh, kok nggak lingkaran? Tuh. Lalu ada O di sini. Lalu ada B di sini. Set, ini R besar ya. Lalu ada P di sini. Lalu ada F di sini. F di situ. Lingkaran busur merah itu yang ini. Ini kita lihat dari samping. Lalu K itu berarti yang di sini. Ini K, ini O. Kebayang gambar ini? Benda ini saya lihat dari samping sini. Kebayang nggak? Halo? Kebayang, Pak.
Bayang ya. Jadi ini R besar, ini juga R besar ya. Ini R besar juga, ini R besar juga. Kalau yang K ke F ini R kecilnya. Oke. Nah, sekarang kalau R dibagi R itu apa? R kecil ini bagi R besar itu apanya ini? Misalnya ini alfa deh. Alfa. Pertama R yang ini, R kecil ini saya bisa bawa akan sama dengan yang di sini kan. Ini juga R kecil ya. Kalau ini siku-siku di sini. Lalu yang R besar, ada ini R besar, ini juga R besar dari sini ke sini. Jadi sekarang saya punya sudut gini. Ini R kecil, ini R besar, ini alfa. R dibagi R itu apanya alfa? Cos, Pak. Cos ya. Cos alfa itu sama dengan R kecil per R besar kan? Itu. Sehingga persamaan yang ini tadi jadi BC dikalikan cos alfa. Padahal alfa ini juga menyatakan panjang busur di permukaan bola antara B ke F gitu ya. Panjang BF berapa gitu kan? Panjang BF 30 derajat. 30 derajat itu sebetulnya apa? Sudut yang mengapit di pusat bola. Itu kan yang mengapit B dan F, yaitu alfa ini gitu ya. Jadi alfa ini sebetulnya sama dengan BF gitu ya. Karena BF panjang busur dinyatakan dalam sudut di pusat bola. Jadi makanya tadi rumusnya kayak gini gitu. Bingung nggak? Bisa dipahami? Ambil gambarnya. Coba kita kembali ke slide tadi ya. Slide tadi kan gitu ya. FG sama dengan BC cos FB. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Jadi panjang busur di lingkaran kecil yang sekutub dengan suatu lingkaran besar itu ada kaitannya gitu ya. Ini EFGH sama ABCD ini mereka sekutub ya. Porosnya sama PQ ini. Maka mereka punya hubungan. Kalau ada potongan lain yang dari P ke Q gitu ya. Maka panjang busur di lingkaran kecil ini FG misalnya akan sama dengan BC dikalikan cos atau jarak sudut lingkaran kecil tadi dari lingkaran besar itu jarak sudutnya berapa. Gitu. Nah, oke, ini perlu jadi catatan berikutnya, saya kotakin ya. Jalur terpendek yang menghubungkan dua titik di permukaan bola adalah yang melewati lingkaran besar yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi kalau ada dua titik misalnya, B ke C ini, jarak terpendeknya mana sih kalau mau saya jalan dari B ke C gitu ya, di permukaan bola ini. Maka pilihlah lingkaran besar yang memotong B dan C. Gitu. Jadi kalian jalurnya lewat ini, lewat garis ini boleh. Gitu. Sekarang kalau dari F ke G, jalur terpendeknya mana? Apakah lewat garis yang ini, apa enggak? Pertanyaannya gitu. Jalur terpendek F ke G itu lewat garis ini, busur ini atau tidak? Lewat busur itu, Pak. Ini lingkaran besar nggak garis ini? Garis ini bagian dari lingkaran besar yang menghubungkan F dan G nggak? Lingkaran kecil ya, Pak? Iya, ini kan lingkaran kecil kan. Ini bagian dari lingkaran kecil FGH. Berarti kalau kamu jalan dari F ke G, kalau mau paling pendek, jangan lewat lingkaran yang ini. Karena itu lingkaran kecil, bukan lingkaran besar. Sampai sini kebayang atau bingung? Jadi pertanyaan sekarang, mana jalur terpendek yang menghubungkan F dan G?
Ya di gambar ini nggak kelihatan gambar ya, belum digambar. Berarti pilihlah lingkaran besar yang bukan F dan G. Bisa dibayangin nggak kira-kira gimana lingkarannya? Bayangin ini semangka. Gimana caranya kalian motong semangka ini jadi 2 sama besar, kan jadi lingkaran besar ya. Tapi 2 sama besarnya tadi kena F dan G gitu. Jadi motong semangkanya kena O, tapi juga kena F dan G. Kira-kira potongan semangkanya gimana biar kayak gitu? P dan Q, Pak. P dan Q maksudnya? Maksudnya P dan Q gimana? Maaf, Pak. Salah, Pak. P dan Q gimana? P dan Q kan bisa lewat Agak gini. melengkung ke atas, Pak, dari garis FG. Ya, jadi akan melengkung ke atas gini kan? Agak ke atas dikit gini. Ya, gitu. Bayangkan ada semangka ini, semangka berbentuk bola dipotong. Gimana caranya potongannya kena F dan G tapi juga kena O. Maka lingkarannya kira-kira agak naik dikit gini. Nah, itulah lingkaran besarnya. Itu jalur terpendeknya berarti dari F ke G. Bisa dipahami atau enggak? Ada bingung. Coba saya cari bola ya, bentar. Saya cari bola. Halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Kalau bola ini kelihatan nggak? Ini garis-garisnya mengganggu sih. Kelihatan, Pak. Misalnya ini garis yang ini nih ekuatornya, ekuator. Lingkaran ABCD tadi yang besar. Kalau ada kutubnya di sini kan? Kutubnya di situ. Nah, sekarang misalnya 2 titik. Kalau saya gambar yang EFGH tadi, lingkaran yang kecil tadi, itu mungkin ini ya. Ini lingkaran kecilnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kalau misalnya ada 2 titik di sini, misalnya di, aduh ini saya gambarnya salah. Misalnya ada dua titik di sini sama di sini. Lingkaran kecilnya ini bukan jalur terpendeknya ya. Dari sini ke sini itu malah jauh. Bisa dilihat kayak gini. Tuh, malah jauh ya. Kalau mau paling pendek itu potong bola ini jadi 2 sehingga kena F dan G itu. Jadi bisa bikin lingkaran besar yang motong bola yang jadi 2. Nah, kira-kira itu jalur terpendeknya. Kebayang nggak? Atau bingung? Kebayang? Halo? Kebayang nggak? Jadi Kebayang, Pak. tiap 2 titik di permukaan bola itu, kalau mau terpendeknya itu bolanya potong jadi 2 sehingga jadi sama besar ya, bolanya terbelah jadi 2 sama besar, tapi kena 2 titik tadi gitu.
Jadilah itu jalur terpendek antara dua titik itu. Kalau lingkaran kecil malah enggak. Terus kamu bisa bikin lingkaran kecil terserah sebetulnya kan. Kalau lingkaran kecil kan bisa gimana? Terserah kita ya. Enggak unik untuk dua titik tadi. Misalnya dua titik ini, itu saya bisa bikin lingkaran kecil yang lain, misalnya kayak gini. Ini juga lingkaran kecil. Kamu bisa lewat jalur itu, tapi malah panjang ya, malah muter ke sana, ke sana. Ini juga lingkaran kecil. Saya bikin lingkaran kecil yang lain juga boleh. Jadi lingkaran kecil itu tidak unik untuk dua titik tadi. Dua titik tadi adalah lingkaran unik yang menghubungkan dua titik tadi, yaitu lingkaran besar. Hanya satu aja itu. Yang menghubungkan dua titik tadi, itu hanya ada satu lingkaran besar. Dan itu adalah jalur terpendeknya. Gitu. Jadi kalau kamu di permukaan bumi misalnya, mau jalan dari sini ke Mekah misalnya, jalan kaki gitu. Ada satu jalur yang paling pendek, yaitu melewati lingkaran besar yang menghubungkan sini dengan Mekah. Gitu. Dari sini ke Korea misalnya, mau paling pendek ya bikin lingkaran besar yang menghubungkan sini dan Korea. Kalian lewat jalur itu adalah jalur terpendeknya. Gitu. Kalau misalnya di bidang datar gimana sih? Misalnya ada dua titik di tembok ini misalnya, di sini sama di sana. Gitu ya. Di titik ini sama di titik sini. Kalau jalur terpendeknya gimana cara menghubungkannya? Kalau di bidang datar, jalur terpendek dari sini ke situ lewat mana? Langsung dihubungin aja nggak sih Pak titik? Ya, dihubungin pakai garis. Langsung ditarik garis lurus, Pak. Nah, garis lurus yang menghubungkan kedua titik itu, gitu kan? Itu adalah jalur terpendeknya. Gitu. Garis lurus di permukaan bola itu lingkaran besar. Gitu. Jadi kalau ada lingkaran besar, itu jalur terpendek yang menghubungkan dua titik gitu ya. di lingkaran itu. Jadi kalau kamu punya bola, kamu bikin dua titik, jalur terpendeknya mana sih dari titik ini ke titik itu? Ya bikin aja lingkaran besar. Gimana caranya lingkaran besar tadi menghubungkan dua titik tadi? Maka itu adalah jalur terpendeknya. Bisa dipahami atau enggak? Atau masih bingung? Bisa ya? Semoga enggak pusing. Oke. Sekarang kembali ke slide-nya gitu ya. Ini perlu diingat ya, ini saya kotak ini karena penting. Sama yang kotak 2 tadi. Panjang busur dinyatakan sudah di pusat bola, lalu di kutub, kalau ada lingkaran besar ada kutubnya, maka sudut di lingkaran besar sama dengan sudut di kutubnya gitu ya. Lalu sekarang yang ini, kalau ada pengen jalur terpendek 2 titik, maka lewat lingkaran besar. Nah, kalau saya punya 3 lingkaran besar, saya hubungkan, maka bisa membentuk yang namanya segitiga bola. Gitu ya. Jadi ini bangun segitiga, tapi bukan segitiga di bidang datar, tapi segitiga di permukaan bola. Kalau saya punya bola, saya bisa gambar lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Nah, berpotongan maka membentuk bangun yang namanya segitiga bola. Jadi syaratnya segitiga bola itu perpotongan dari 3 lingkaran besar. Kalau ada 1 yang lingkaran kecil, maka bukan segitiga bola. Bisa dibayangkan? Nah, cirinya berbeda dengan lingkaran segitiga di bidang datar. 2 ini sama ya, jumlah 2 sisi lebih panjang dari sisi yang satunya gitu ya. Lalu sudutnya atau panjangnya masing-masing kurang dari 180 derajat. Ini sebagai syarat biar tetap jadi segitiga ya, bukan segi 2 bola. Ada juga segi 2 bola. 2 lingkaran besar ketemu itu jadi segi 2 bola. Contohnya ini. PFBQ CGP ini. Jadi kayak irisan semangka. Ini namanya segi 2 bola. Jadi ada 2 lingkaran besar PFBQ ketemu PGCQ di titik P dan Q mereka ketemu. Ini namanya bangun segi 2 bola. Kalau segitiga bola ada satu lagi lingkaran besar, misalnya nih ABCD memotong mereka. Jadi misalnya saya punya segitiga bola, contohnya PBC ini segitiga bola. Gitu. Tapi PFG lewat ini itu enggak segitiga bola, bukan segitiga bola. PFG yang lewat situ itu bukan segitiga bola. Tapi PFG yang lewat lingkaran besar yang tadi enggak saya gambar di sini, ada lingkaran besar melengkung ini. Nah itu segitiga bola.
Jadi PFG yang lewat lingkaran kecil bukan segitiga bola, PFG tapi lewat lingkaran besar yang bukan F dan G, maka jadi segitiga bola PFG. Bisa dipahami atau tambah pusing? Ya, tiga-tiganya harus lingkaran besar kalau mau bikin segitiga bola yang memenuhi persamaan-persamaan di segitiga bola. Nah, penamaan sudutnya itu sama dengan segitiga biasa ya. Sisinya dikasih kecil, kalau titik sudutnya jadi huruf besar ya. Lalu sudut di permukaan bolanya yang A besar, B besar, C besar, kalau ditambahkan itu malah lebih dari 180. Kalau segitiga bidang datar ini A tambah B tambah C ini harus sama dengan 180 kan ya kalau di bidang datar. Kalau di permukaan bola A tambah B tambah C malah lebih dari 180 dan kurang dari 540. Kenapa kurang dari 540? Karena masing-masing ya kurang dari 180, maka penjumlahannya ya pasti kurang dari 540. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, di dalam segitiga bola ada rumus mirip di segitiga bidang datar. Mirip dalam artian namanya. Rumus kosinus dan rumus sinus. Kalau di segitiga bidang datar kan ada A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A besar gitu ya. Kalau di segitiga bola ada rumus seperti ini ya. Cos A kecil sama dengan cos B cos C plus sin B sin C cos A besar. Rumus sinusnya dua-duanya jadi ada sinnya. Kenapa? Karena sisinya juga sin ya. Sisi A kecil ini kan bukan meter, bukan satuan panjang, tapi satuan sudut di pusat bola ya. Jadi semuanya 6-6-nya ini sudut. Ya, makanya kayak gini. 6-6-nya ini sudut ya. Bukan kalau di bidang datar kan yang satu, yang A besar, B besar, C besar itu kan sudut. Ini misalnya 90, ini 30, ini 60, yang lain misalnya ini 5, ini 4, ini 3 gitu ya. Meter, bisa kilo, bisa apapun. Tapi satuan panjang. Nah, kalau di segitiga bola, ini 6 benda ini sudut semua. Yang A besar, B besar, C besar itu sudut di permukaan bola. Misalnya di sini, di bumi ini ada 90, ada 50 gitu kan. Sudut di permukaan bola. Sedangkan A kecil, B kecil, C kecil, yaitu panjang busur di permukaan bolanya, ini juga sudut, tapi sudut di pusat bola yang mengapit busur itu. Gitu. Tadi ya, panjang busur merupakan dinyatakan dalam sudut yang mengapit busur itu. Lalu ada rumus turunan yang lain, ada rumus analog kosinus, rumus 4 bagian ini. Kalau mau dihafal silahkan, kalau enggak apa-apa. Paling enggak, tapi kalian harus hafal 2 yang atas ini. Ini kalau mau lulus astronom posisi harus hafal 2 rumus ini ya. Gitu. Nah, kok bisa ya dapetin rumus ini gitu ya? Caranya gimana ya? Tentu bisa dibuktikan. Sama dengan membuktikan rumus kosinus di slide yang pertama ya. Cara buktinya ada. Gitu ya. Nah, ini contoh cara nuruninya ya. Rumus kosinus gimana? Nah, misalkan kita punya segitiga bola A, B, C ini dengan panjang busur A kecil, B kecil, C kecil di hadapan sudut-sudutnya yang sebetulnya merupakan sudut di pusat bola. Oh, ini pusat bola ya. Garis putus-putus ini maksudnya di dalam bola. Kalau yang garis nggak putus-putus itu berarti di permukaan atau di luar bola. Oke, sampai sini kebayang gambar ini bola ya, bukan lingkaran ada bentuk aneh di situ. Ini bola, kemudian di permukaan bolanya ada segitiga bolanya. Nah, caranya salah satunya misalnya kita bisa perpanjang gitu ya, dari O ke B sama ke O ke C misalnya, perpanjang keluar, lalu kita bikin garis dari A mengarah ke B, tapi keluar dari bola gitu ya, dan dibuat siku-siku, di situ ini siku-sikunya. Dari O mengarah ke A, tapi di luar bola, dan dibuat siku-siku. Lalu O ke arah C ya, tapi keluar bukan di permukaan bolanya jalannya gitu, tapi melesat keluar seperti garis singgung ya, garis singgung di A gitu ya. Garis singgung dari kurva yang hubungan A dan C. Garis singgungnya digambar. Lalu pasti mereka akan ketemu ya. Si O kuning ini ketemu biru yang ini, si kuning yang ini ketemu biru yang itu. Gitu. Karena mereka mengarah ke arah yang pas. Gitu. Sehingga ketemu di titik ini, di luar bola ya. Di luar angkasa kalau ini bumi, di luar angkasa. Nah, saya bisa hubungkan 2 titik ketemuan tadi. D sama E, saya hubungkan ketemu garis yang hijau. Sehingga saya sekarang punya 5 segitiga ya, 5 segitiga. Ada 4 segitiga di situ. Jadi segitiga
ADO yang siku-siku di A, lalu ada OAE yang siku-siku di A juga, lalu ada segitiga ADE dan segitiga DOE. Ada 4 ya. Yang siku-siku ada 2, yang biasa ada 2. Sampai sini bisa dibayangkan gambar ini? Atau nggak bisa dibayangin? Bisa dibayangin ya? Halo, halo. Sudah lelah? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang dari segitiga ADE, ini yang lain saya kaburkan, kalian fokus ke ADE ini, segitiga biasa, segitiga bidang datar ya. Ada hubungan kosinus seperti ini ya, DE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AE kuadrat dikurangi 2 AD AE cos A besar. Benar ya? Coba dicek persamaannya. DE kuadrat di depan sini sama dengan AD kuadrat tambah AE kuadrat dikurangi 2 AD AE cos A besar. Ya. Dari segitiga yang satunya kita bisa peroleh DE kuadrat juga sama dengan OD kuadrat ditambah OE kuadrat dikurangi 2 OD OE cos A kecil. Ya. Lalu saya bisa sambungkan mereka karena sama-sama DE kuadrat, saya bisa samakan ya. Persamaan 1 dan 2 ini sama. Lalu saya pindah ruas AD kuadrat AE kuadrat saya pindah ke sana ngek gitu. Lalu saya konekin yang serupa ya. Jadi OD kuadrat dikurangi AD kuadrat yang ini, OE kuadrat dikurangi AE kuadrat yang dari sini. Sehingga dapat persamaan ini. Lalu ingat, ada tadi segitiga siku-siku, ada dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama ada segitiga siku-siku, memang sengaja tadi saya buat siku-siku kan ketika gambar garis yang kuning. Yaitu OD kuadrat, jadinya ya ada Pitagoras di situ, karena siku-siku, OD kuadrat dikurangi AD kuadrat itu akan sama dengan AO kuadrat ya. Atau kalau di bentuk Pitagoras yang biasa ini kan AD kuadrat tambah AO kuadrat jadi OD kuadrat ya. Cuma ini saya bentuk biar dapat AO kuadrat ini. Kenapa saya bikin ini? Karena ini sama dengan yang ini tadi. Ini lihat OD kuadrat kurangi AD kuadrat, ini juga OD kuadrat kurangi AD kuadrat ya. Sama dengan AO kuadrat. Lalu segitiga siku yang lain, ini juga ada hubungan Pitagoras OE kuadrat dikurangi AE kuadrat sama dengan AO kuadrat. Sama, ini menggantikan yang ini nanti. Jadilah saya punya AO kuadrat 2 kali gitu ya. Jadi ada AO kuadrat ditambah AO kuadrat. Jadi 2 kali AO kuadrat. Lalu 2-nya saya bisa coret karena ada 2 di masing-masing ini. Jadi 2-nya hilang. Lalu yang ODOE saya pindah ke kanan untuk membagi persamaan ini. Jadi AO-nya AO kuadrat itu kan AO kali AO. AO dibagi OE OD, yang ini juga karena ini penjumlahan, ini juga harus saya bagi OE OD ya. Nah, apa itu AO dibagi OE? Kalau kalian lihat gambarnya, AO dibagi OE itu sama dengan cos dari sudut B kecil ini. Jadi ini cos B kecil. Kalau AOOD, AO dibagi OD itu cos dari C kecil. Jadi ini cos C kecil. Sedangkan AE bagi OE, AE depan dibagi OE yang panjang itu sin dari B kecil. Yang ADOD itu sin dari C kecil. Jadilah persamaan yang itu. Bisa dipahami atau bingung? Bisa ya? Ya ini biar kalian pernah buktiin rumus tadi ya, tidak asal pakai. Kalau bisa kalian turunin sendiri ya, biar belajar. Kalau kalian nurunin mungkin kalian jadi hafal ya, nggak perlu berusaha ngafalin, jadi hafal sendiri kalau sering nurunin atau ngerjain soal. Oke. Kalau sudah, ya buktikan persamaan segitiga yang lain. Ini challenge saja. Enggak apa-apa. Di buku ada sebetulnya kalau kalian lihat buku. Nah, ini ada hal lain. Kalau segitiga bola tadi itu saya kecilin banget sampai kecil banget dibanding bolanya itu sangat kecil. Misalnya kamu bikin segitiga di depan rumahmu, ya segitiga biasa aja. Segitiga bola misalnya. Jadi itu bagian dari lingkaran besar, tapi kan bisa aja kamu gambar kecil banget di permukaan bumi yang besar ini. Nah, maka
kalian bisa buktikan bahwa nanti segitiga bola itu persamaan kosinusnya, jadi ini pakai deret ya, cos theta karena tetanya kecil, ABC-nya kan kecil banget ya, sudut di pusat buminya kan kecil banget. Jadi bisa pakai pendekatan yang sampai suku kedua saja, lalu masukkan ke rumus kosinus tadi, cos A kecil dengan cos B, cos C, plus sin B, sin C, cos A besar gitu ya. Ini kan dari situ ya. Jadi ini cos A kecil sama dengan cos B, cos C, plus sin B, sin C, cos A besar. Ini sin B, sin C-nya karena sudutnya kecil. Sin theta mendekati theta ya. Sin B jadi sama dengan B, sin C sama dengan C, sedangkan cos-nya jadi persamaan kayak gini. Karena kita potong suku yang pangkat 4 dan seterusnya dibuang karena terlalu kecil. Jadilah persamaan seperti ini kalau diturunin, lalu dibuang yang pangkat kuadrat-kuadrat ini karena terlalu kecil lagi, maka dapatlah rumusnya ini. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa rumus ini, rumus kosinus ini, kalau segitiganya kecil banget, lebih kecil dibanding ukuran bolanya, ternyata tereduksi jadi bentuk segitiga bidang datar. Artinya apa? Membuktikan juga bahwa kalau kamu tinggal di bola yang sangat besar, penampakannya itu kayak datar gitu. Sama seperti kita tinggal di bumi ini. Kamu di lapangan gitu melihat bumi itu seperti datar gitu. Padahal sebetulnya bola. Dari matematika ini membuktikan itu sebetulnya salah satunya. Jadi segitiga bola itu kalau kecil banget, sisi-sisinya ini kecil, ABC kecilnya ini kecil, maka jadi segitiga bidang datar. Kalian boleh pakai persamaan di bidang datar, walaupun sebetulnya kalian di permukaan bola. Sampai sini bisa dipahami? Atau bingung? Sudah? Pak, ya? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, segini. Disebut sangat kecil tuh kalau udah semana gitu istilahnya. Nah, itu batasnya ya agak susah. Tapi yang jelas jauh lebih kecil. Kalau ditanya batasnya ya susah nyari. Kamu butuh error berapa? kalau Gini Pak, soalnya kan segitiga bola ini juga bisa dipakai buat hitung jarak antar bintang. Jarak secara derajat gitu ya di langit kan. Ya, jarak sudut. Nah, waktu itu kan ada soal dia ngitung jarak antar bintang penyusun Crookes gitu, rasi Crookes. Itu tetap pakai segitiga bola yang biasa yang cos A, cos B, cos C tambah sin A, sin B, cos A gitu. Kan kalau Crookes kan cukup kecil gitu rasinya. Kalau Crookes, ukuran Crookes mungkin agak sedikit berbeda, tapi nggak jauh bedanya. Crookes itu berapa derajat ya? Misal antara A Crookes dengan G Crookes itu, alpha Crookes dengan gamma Crookes. Saya nggak tahu, kayaknya cuma 10 derajat atau berapa. Itu kalau kamu anggap datar kayaknya nggak masalah sih sebetulnya. Paling bedanya sedikit. Paling 1 derajat gitu bedanya. Kalau misalnya pakai segitiga bola misalnya ketemu 10 derajat, kalau pakai segitiga datar mungkin ya 9,5 derajat misalnya. Nggak terlalu jauh pasti itu. Bisa dianggap datar. Menurut saya ya. Ya tergantung tadi, mau kamu butuh error berapa. Oke, baik. Error setengah derajat masalah nggak? Kalau masalah ya pakailah segitiga bola gitu. Kalau error setengah derajat untuk kasus itu ternyata nggak masalah, ya sudah, cukup pakai segitiga bidang datar, kamu sudah bisa memperkirakan jaraknya. Masalahnya errornya kamu butuh berapa? Kalau ditanya, Pak ini seberapa kecil bisanya? Ya kamu butuh error berapa? Sebenarnya itu cuma soal OSN sih Pak. Ya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Nanti kalau kita bicara yang jarak yang kecil-kecil bisa pakai segitiga bidang datar saja. Misalnya jarak di foto gitu ya. Kamu punya foto dari teleskop gitu ya. Itu kan foto yang ngezoom banget kan ya. Misalnya kamu foto ke arah gugus bola gitu ya, atau pokoknya gugus bintang lah. Fotomu tadi itu ukuran fotonya itu kalau dibikin derajat field of view-nya itu kan paling cuma misalnya setengah derajat adalah paling gede lah. Atau nggak nyampe mungkin. Cuma 15 menit busur kali 15 menit busur.
foto yang saya punya itu. Hasil citra ngambil dari teleskop tadi. Artinya kalau kamu ngitung jarak sudut di foto itu, ada bintang di pucuk kiri sama bintang di pojok kanan, itu nggak perlu pakai segitiga bola. Karena akan terlihat, nah, kalian bisa anggap itu datar gitu. Boleh aja kamu buat itu seperti segitiga, seperti di perhitungan biasa di bidang datar gitu. Karena foto itu melihat sesuatu yang sangat sempit di bola langit gitu. Jadi hubungan di sana seperti di bidang datar. Walaupun kalau mau akurat, ya tetap pakai segitiga bola gitu. Tapi nggak perlu, nggak apa-apa, karena akan errornya kecil sekali. Tergantung tadi errornya mau butuh berapa. Kalian boleh salah sampai berapa gitu. Kalau mau nggak salah ya pakai segitiga bola. Gitu. Tapi kasus-kasus seperti itu, tadi kayak melihat citra dari teleskop itu akan kecil sekali errornya. Kalau kalian boleh pakai segitiga datar untuk menghitung jarak dua bintang di satu citra yang sama itu. Di dalam satu citra dari teleskop. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, ini saya tulis ada segitiga bola, ada segitiga bola siku-siku. Ini mereka punya ciri-ciri khas gitu ya. Sama seperti kalau kalian punya segitiga biasa sama segitiga siku-siku kan ada ciri-ciri tertentu ya, tapi saya tidak bahas. Kalau ada kuliah astronomi bola khusus ya, mungkin lebih bahas. Ada segitiga bola kutub gitu ya, dan lain-lain. Ada Haversine, setengah dari sinus. Ya. Tapi tidak saya bahas di sini. Mungkin nanti kalau saya ada waktu saya nambahin slide-nya, tapi juga mungkin kalau kuliah aspos saya nggak akan bahas karena nggak cukup waktu. Di slide-nya Pak Muji itu ada kalau saya yang Haversine, ada segitiga bola kutub. Gitu. Saya belum upload ya ke Classroom. Mungkin Pak Muji lebih paham. Ada yang saya skip, Pak. Bapak masih mute, Pak. Ada segitiga bola kutub, ini saya skip, Pak, karena ya waktunya mungkin nggak cukup. Oh. Kalau nggak salah di slide Bapak itu ada ya, segitiga bola kutub, ada Haversine, gitu-gitu. Saya lihat samanya banyak banget. Oh, nah segitiga bola kutub, setiap segitiga bola itu harus punya segitiga bola kutub. Rule-nya sederhana ya. Pokoknya ya itu adanya gini, apa namanya, setiap segitiga bola, kalau dia segitiga bola, dia harus punya segitiga bola kutub. Jadi kalau segitiga bola kutub itu, kalau kita punya segitiga bola kutub, jadi itu semuanya adalah satu pasangan lah, gitu, semacam pasangannya. Itu aja yang penting, dan itu dipakai nanti untuk memastikan. Jadi kalau Anda mau ngecek bahwa ada pasangan, misalnya Anda suruh nyari solusi sisi-sisi dari segitiga bola atau sudut-sudut bola, mana yang apakah hasil yang Anda hitung itu benar atau enggak lewat segitiga bola kutubnya, bisa seperti itu. Jadi ngeceknya nggak usah dibuktikan ini, tapi kalau segitiga bola kutub kan cuman kali bagi pengurangan ya, kebanyakan ya, bukan ada nggak usah pakai rumus sinus-sinusnya kalau masalah. Ya nggak tahu, silahkan di ini. Tapi kalau nggak punya waktu ya jangan. Tapi itu sederhana sekali dan efektif untuk ini. Efektif untuk pemeriksaan, untuk memeriksa apakah hasil perhitungan kita benar atau enggak. Yang tadi dikatakan misalnya sudutnya ada dua solusi. Kadang-kadang memang ada dua solusi yang dua-duanya benar ya. Ada yang salah, tapi ada yang benar. Memang solusinya ada dua. Solusinya ada dua. Jadi ya seperti itu nanti memang case-nya banyak sih karena tapi ada juga yang hanya satu aja solusinya, bukan dua ya. Yang satu salah, yang satu benar.
Ya itu silahkan aja nanti dari pengalaman lah, nanti Anda bisa tahu apa yang jadi masalah. Ya tadi, ya terima kasih Pak Musa. Hebat. Tapi gambarannya, oke silahkan ini kan aja. Ya, ini penting ya segitiga bola kutub itu ya tadi bisa buat mengecek kalau misal saya dikasih angka gitu ya, ABC besar sama ABC kecil, saya dikasih pasangan angka. Ini segitiga bola beneran atau nggak masuk akal gitu ya. Ada segitiga bola yang nggak masuk akal angkanya itu tadi. Kalau angkanya kamu gambar itu nggak bisa. Gitu. Nggak ngawur ya kalau kamu bikin pasangan ABC, misalnya bikin A sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, A kecilnya sekian tuh nggak tentu itu belum tentu itu pasangannya gitu ya. Segitiga bola itu nggak bisa kamu gambar kalau kamu ngawur angkanya. Gitu. Ada angka-angka yang pas, angka yang memang bisa digambar segitiga bolanya, tapi ada yang nggak. Nah, cara ngeceknya tadi Pak Muji bilang bisa dengan memanfaatkan segitiga bola kutub tadi. Jadi di sini di Wikipedia ada yang namanya polar triangle ini, segitiga bola kutub. Misalnya nih ada ABC, segitiga bola ABC biasa ini ya. Ada segitiga bola kutubnya yaitu A, B, C aksen ini. A aksen, B aksen, C aksen adalah segitiga bola kutub dari ABC yang ini. Dari mana bikinnya? Bikinnya dari misalnya mau bikin B aksen, A aksen itu bikinnya dari ini, bikin lingkaran yang BC ya. Kalau A aksen kan pasangannya A, ya selain A kan berarti BC. Jadi A ini, BC ini saya bisa gambar lingkaran besarnya itu yang ini. Maka dia punya kutub yaitu si A aksen. Lalu kalau ada AC, ini saya bisa gambar lingkaran besarnya, maka dia punya kutubnya B aksen. Kalau dari A ke B, saya bisa gambar C aksen. Jadi saya bisa hubungkan kutub-kutub mereka, dapatlah lingkaran atau segitiga bola yang merah ini, namanya segitiga bola kutub. Nah itu ada hubungannya seperti ini. Ini yang bisa buat ngecek masuk akal nggak angkanya yang dikasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sudut ruang gitu ya. Nah tadi kalau misalnya ada 3 bidang tadi yang berpotongan, tadi membentuk yang namanya trihedral angle ini ya. Tapi tidak harus 3 bidang gini, tapi bisa juga 4 bidang, bisa juga seperti kerucut aja gitu ya. Misalnya ini ada kerucut ya, kerucut dari pusat bola menuju luar gitu. Maka saya bisa definisikan yang namanya sudut ruang atau bahasa Inggrisnya solid angle. Ini terkait dengan luas medan pandang yang dilihat. Luas di permukaan bola. Nah, kalau satuan sudut ruang itu bisa pakai misalnya radian persegi atau derajat persegi gitu ya. Sekian derajat kali sekian derajat. Ini tidak harus lingkaran ya, ini bisa kotak gitu ya. Oke, 5 derajat kali 5 derajat berarti luasnya 25 derajat persegi misalnya. Atau menit busur persegi, detik busur persegi, atau ada satuan lain, satuan khusus untuk sudut ruang misalnya steradian ya. 1 steradian itu sama dengan 1 radian persegi. Jadi sudut ruang melingkupi luas permukaan bola. Jadi 1 steradian itu merupakan sudut ruang yang mengapit permukaan bola yang luasnya adalah radius kuadrat gitu ya. Radius bola kuadrat. Maka sudut ruang yang mengapit luasan itu adalah 1 steradian. Tidak harus kerucut seperti ini, bisa jadi kotaknya, permukaannya kotak, R kali R misalnya, radius bola kali radius bola, maka sudut yang mengapitnya adalah 1 steradian. Jadi melingkupi luasan bola sebesar R kuadrat. Ini kalian bisa melakukan konversi misalnya 1 steradian berapa radian persegi? Ya tinggal ini 1 ya jawabannya. 1 steradian itu 1 radian persegi. Kalau 1 steradian berapa derajat persegi? Berarti di jawabannya sekitar 57,3 kali 57,3. Berapa? 3000-an. 3000 derajat persegi kira-kira. Coba ya. 1 steradian 2 degree square gitu ya. Per degree. Nah, ini 3282,8 derajat persegi. Itu adalah 1 steradian. Kalau dijadiin derajat persegi. Kalau seluruh arah ini, seluruh arah itu berarti berapa steradian?
Yang nomor 3, ada yang bisa jawab? Kalau seluruh arah, berarti berapa steradian? Pak Muji, maaf mic-nya masih nyala, Pak. Adannya masuk. Oh, masuk ya? Adannya masuk. Ya, makasih, Pak. Yang nomor 3 gimana? Sampai jam. Oh, ya Pak, sebentar lagi selesai. Sampai sini aja mungkin. Gimana? Kalau nomor 3 gimana? Kalau seluruh arah, berarti berapa total sudut ruangnya? Tadi kalau 1 steradian itu kan R kuadrat, permukaan yang diapitnya. Kalau seluruh bola itu permukaannya berapa? Rumusnya apa sih kalau luas permukaan bola? Halo? Luas permukaan bola rumusnya apa, yo? Tadi ada yang mau jawab kayaknya. Empat PR kuadrat bukan sih, Pak? Ya, 4 PR kuadrat ya. 4 kali Pi kali R kuadrat. Kalau 1 R kuadrat, sudut yang mengapitnya 1 steradian. Berarti kalau 4 Pi R kuadrat, berarti sudut yang mengapit berapa? Ini konsepnya mirip radian ya. Kalau panjang busur yang diapit sepanjang R, maka sudutnya 1 radian. Kalau 2R berarti 2 radian. Kalau setengah R ya setengah radian sudut yang mengapit. Sekarang bola. Kalau bola luas yang diapitnya R kuadrat, maka sudut yang mengapitnya, sudut ruang yang mengapitnya 1 steradian. Kalau sekarang seluruh bola, kalau lingkaran 360 derajat sama dengan berapa radian? 2pi kan ya? 2pi R, maka jadi 2pi radian 360 derajat itu. Kalau seluruh bola ini, tadi luasnya berapa? 4pi R kuadrat. Sehingga sudut ruangnya berapa steradian totalnya? Ayo. Kalau 1 R kuadrat kan 1 steradian. Kalau 4pi R kuadrat berarti sudut ruangnya berapa? Ini masih pada mikir nggak? Atau udah pusing? Jawabannya ya 4pi berarti ya. 4pi steradian. Jadi seluruh arah bola ini, sudut ruangnya adalah 4pi steradian. Kalau dijadiin derajat berapa sih? Gitu ya. Seluruh arah langit itu, seluruh bola itu, seluruh arah yang kita lihat itu, berapa derajat persegi? Yang tahu nggak? Ini nanti terkait dengan kuliah yang lain ya, kuliah tentang benda hitam, tentang hukum radiasi, itu ada steradian gitu. Nanti belajar di astrofisika juga ya. Ini penting konsepnya. Kalau kalian ingat benda hitam, itu kan watt per meter persegi per angstrom per steradian. Itu juga tentang ini Pak Ridho, tentang apa namanya, kalau mau ngitung jumlah bintang, kalau kita kan teleskop selalu mengarah ke langit. Nah itu kan apa namanya, volume jumlah bintang dalam satuan volume itu kan, survei kita kan semuanya dalam sudut ruang semua itu. Ya. Jadi itu hitungannya semua dalam sudut ruang. Jadi makin jauh ya makin besar volume yang itunya. Oke. Ya itu cuman ini apa namanya, aplikasi. Kalau mau nanya aplikasi itu banyak sekali. Ya betul. Ya, jadi ini penting ya, termasuk dalam hal ngurusin ruangnya gitu ya, ruang volume yang diapit oleh sudut yang kita lihat gitu. Misalnya di mata kita ada diameter setengah derajat ya. Mungkin ada kerucut setengah derajat ya, diameter kerucutnya setengah derajat.
setengah derajat tadi mengarah ke langit, itu kan berarti yang kita lihat di arah yang diapit setengah derajat tadi itu makin jauh makin besar gitu kan. Jadi kalau kita survei bintang, ngitung star counting gitu ya, itu harus diperhatikan faktor itu, gitu. Faktor sudut ruang tadi. Yang kita lihat tuh kerucut makin jauh makin besar. Oke, jadi jawabannya 4pi steradian. Kalau 1 steradian aja 3.200 tadi ya, maka 4pi ya 4 kali pi kali 3282 tadi ya, sekitar 41.000 derajat persegi. Jadi seluruh arah ini itu kalau di total luasnya dalam derajat persegi itu 40-an ribu derajat persegi. Sekitar itu. Oke. Kayaknya sampai sini aja ya. Ini ada rumus. Kalau segitiga bola nanti bisa pakai yang namanya ekses sudut gitu ya, untuk menghitung luas permukaannya berapa steradian atau berapa derajat persegi. Ya, minggu depan kita bahas contoh penerapan di bumi ya. Hitung jarak 2 kota, hitung arah kiblat dan seterusnya. Jadi itu baru kita pindah ke langitnya. Oke, kayaknya sampai sini aja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Mungkin Pak Muji ada tambahan nggak, Pak? Oh, saya sudah cukup. Tapi Anda bisa juga memanfaatkan kalau Anda mau menghitung luas negara kita, Anda dikasih koordinatnya. Nah, Anda bisa coba itu ya, aproksimasi. Tapi paling tidak Anda belajar sampai berapa luas wilayah negara Anda itu semuanya lewat segitiga bola ya. Iya, karena Indonesia kan bentuknya melengkung gitu ya. Di permukaan bumi. Ya oke lah, apa nama itu salah satu aplikasinya. Jadi semangatlah Anda belajar dengan ini. Ya. Banyak. Pak Ridho sudah memberikan yang terbaik ini, baik sekali. Saya nggak sebaik ini kalau suruh jelasin. Oke, terima kasih. Yuk, semangat semuanya. Ya, terima kasih. Belajarnya ya. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya nggak terlalu lambat, ini masih belum sampai ke langit, ini masih di bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.